Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Festizen, kembali lagi bersama kami, Departemen Medinfo BEM Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, untuk kali ini, perkenalkan saya Rohmat Ananda, akrab dipanggil Anan, selaku host di podcast volume 2 yang bertemakan Etika Gizi dan Food Safety di program Makan Bergizi Gratis. Nah, pada podcast kali ini, kita akan bersama dua narasumber kita dari dosen program studi Teknologi Pangan Universitas Al-Azhar Indonesia dan dosen program studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia dengan Ibu Emma Komalasari STP MSI dan Bapak Andi Mukramin Yusuf SGZ MKM. Nah, boleh untuk Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Komalasari. Saya dosen di program studi Teknologi Pangan Universitas Al-Azhar Indonesia. Boleh, Bapak. Terima kasih dari teman-teman BEM FST UAI. Perkenalkan saya Andi Mukramin Yusuf. Hai FSTizen ya. FSTizen, saya Andi Mukramin Yusuf, salah satu dosen di program studi gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Senang sekali bisa berada di depan teman-teman BEM FST ya. Terima kasih. Nah, baik, FSTizen, seperti yang kita tahu, beredar di TikTok, di media sosial, berita tentang pro kontra terkait program makan bergizi gratis yang cukup meresahkan di masyarakat ya. Jadi pada podcast kali ini kita akan mengupas tuntas dari sudut pandang akademisi teknologi pangan dan sudut pandang akademisi gizi. Nah, untuk itu saya akan menanyakan pertanyaan pertama dari masing-masing narasumber. Untuk Ibu Emma, saya ingin bertanya terkait seperti yang kita lihat di berita yang beredar di banyak sosial media, TV soal program makan bergizi gratis yang jauh dari food safety ini, respon Ibu sebagai akademisi pada bidang ini tuh seperti apa sih, Bu? Karena masalah keamanan pangan di Indonesia. Oke, baik. Saya akan coba menanggapi, tapi mungkin dari satu bidang saja ya. Bidang yang saya pahami, yang saya tekuni terkait dengan keamanan pangan. Kalau ditanya dengan banyaknya dan maraknya berita seputar temuan-temuan, terutama kasus-kasus keracunan yang disebabkan karena konsumsi program MBG untuk siswa-siswa sekolah, kalau ditanya ya tentu saya pertama sedih dan menyayangkan, tetapi mungkin dari temuan tersebut, berita tersebut, ini perlu dilakukan segera kajian, monitoring, dan juga evaluasi. Di mana ya titik kesalahannya atau di mana titik kritis terjadinya kasus-kasus keracunan tersebut. Nah, yang perlu dilakukan dari kajian dan monitoring tersebut ini harus mungkin skalanya cukup komprehensif ya, melihat dari awal program ini direncanakan sampai dibuat dan akhirnya didistribusikan ke sekolah. Saya yakin ada beberapa titik yang menjadi kritis karena di titik tersebutlah bisa masuknya kontaminasi untuk makanan tersebut. Nah, nanti ketika kajian tersebut atau monitoring tersebut sudah dilakukan, kan ada evaluasi itu. Nah, dari hasil evaluasi tersebut harusnya ada tindakan perbaikan. Nah, di mana diharapkan dari tindakan perbaikan tersebut di masa depan atau di masa yang akan datang sudah tidak terjadi lagi temuan-temuan kasus keracunan makanan. Oke, baik. Nah, seperti yang jawaban yang Ibu Emma sampaikan, intinya adalah kajian, monitoring, dan evaluasi untuk next program-program ke depan untuk program makan bergizi gratis ini. Nah, kemudian untuk pertanyaan untuk Pak Andi selaku akademisi gizi, yang dilihat di berita yang beredar soal program makan bergizi gratis dengan tujuan klaim bergizi seperti itu, respon Bapak sebagai akademisi pada bidang ini itu seperti apa sih, Pak? Kayak tujuan gizi yang harus dipenuhi itu apa kira-kira? Oke. Terima kasih ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara masalah makan bergizi gratis ya, sebagaimana yang telah di launching pemerintahan baru kita
beberapa bulan yang lalu, perlu kita ketahui bahwa dari sudut pandang kalau kita lihat secara akademisi, ya kita dari bidang gizi pastinya ini sebuah langkah pasti dari pemerintah. Oke. Adapun terkait dengan pro kontra yang kakak sebutkan tadi, pro kontra di masyarakat itu akan pastinya terus berkembang. Nah, kemudian langkah taktis dari sudut pandang akademisi adalah bagaimana kemudian ini program makan bergizi gratis itu bisa dikawal, karena saya rasa ini langkah pasti. Berbagai program yang dari pemerintah sebelum-sebelumnya juga ya, dalam bentuk promotif ya, preventif ya, yang kemudian tiba pada tahun ini, sekarang ini adalah bagaimana pemberian makan, jadi intervensi langsung ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana penanganan masalah gizi, ya salah satu bentuk adanya program makan bergizi gratis ini adalah bentuk intervensi secara langsung yang diberikan ke masyarakat, yang terkhusus adalah kelompok anak-anak, adik-adik kita di sekolah. Adapun pelayan bergizi, ini perlu kita hati-hati dulu ya, karena berbicara masalah bergizi, makan bergizi gratis, perlu ada indikator penilaian ya, apakah bergizi atau memang indikatornya apakah tidak hanya pada distribusi saja, logistik yang semuanya dapat, semua daerah sudah terpapar MBG, tapi bagaimana bisa diukur juga dengan indikator dari gizi itu, dari gizi anak sendiri ya. Jadi seperti itu, perlu hati-hati juga ya dalam hal ini. Selain programnya menurut sudut pandang akademisi ya sangat positif ya, seperti itu kan. Oke, jadi garis bawahnya untuk yang disampaikan oleh Pak Andi ini programnya cukup positif, tapi hanya perlu ditekankan lagi ya Pak ya. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Emma terkait keamanan pangan. Resiko keamanan pangan apa saja sih Bu yang paling sering terjadi nih untuk program makan massal seperti makan bergizi gratis ini? Oke, kalau ditanya risiko keamanan pangannya, jadi saya mungkin perlu menyampaikan dulu ya ke teman-teman semua supaya bisa diketahui dulu. Jadi risiko keamanan pangan itu bisa terjadi karena ada 3 agen bahaya. Pertama, agen fisik, kedua, agen kimia, ketiga, agen biologi atau mikrobiologi. Jadi seseorang itu bisa keracunan atau terdampak dengan kontaminan di dalam makanannya pasti karena salah satu dari ketiga ini, atau bisa salah 2, atau bahkan ketiganya ada dalam makanannya. Nah, kalau ditanya kasus-kasus, saya menyangkutkan ke berita kali ya yang sudah muncul dan kita lihat. Kalau saya duga keracunan yang disebabkan oleh makan bergizi gratis ini, menu yang disediakan, saya cenderung berasumsi itu dari kontaminasi biologis atau mikrobiologis. Kenapa? Karena dari 3 dampak agen bahaya ini, agen bahaya biologis atau mikrobiologis ini yang paling memungkinkan cepat terlihat efeknya. Dengan apa terlihat efeknya? Seseorang yang sudah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi, sekian jam dari saat setelah konsumsi dia bisa mengalami sakit perut, diare, mual, muntah, pusing. Nah, kalau agen bahaya yang lainnya, kimia atau fisik, kimia itu bisa berbahaya untuk tubuh karena itu bisa sampai menyebabkan karsinogenik dan sebagainya. Tetapi kan itu efeknya panjang ya, tidak bisa dalam satuan 30 menit setelah konsumsi kita sakit gitu ya, 1 jam setelah konsumsi kita sakit. Nah, jadi kalau saya melihat dari risiko keamanan pangan yang muncul dan menjadi temuan, saya duga itu berasal dari agen bahaya mikrobiologi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Sekarang kita lihat penyebabnya. Mikrobiologi itu atau biologis ya, agen bahaya biologis bisa ada di dalam makanan. Satu yang menjadi penyebab utama itu karena penerapan atau implementasi sanitasi dan higienitas
di dalam proses pengolahan makanannya ada yang salah atau ada yang kurang. Mungkin di beberapa titik ketika makanan tersebut disajikan dan disiapkan itu tidak terlalu higienis atau tidak terlalu memperhatikan standar-standar yang ditetapkan. Jadi harusnya mungkin itu yang menjadi evaluasi dan kajian bagaimana bisa menghindari kasus-kasus ke depannya. Oke, baik. Nah, kalau seperti yang disampaikan tadi, yang kita bisa garis bawah ini sebagai audiens ya, agen untuk kontaminasinya tuh ada fisik, mikrobiologi, dan juga kimia. Dan yang umum terjadi itu mikrobiologi seperti yang disampaikan Bu Emma tadi, karena penerapan sanitasi dan higienitas pada prosesnya yang masih kurang. Nah, berikutnya nih Pak, untuk Pak Andi, terkait gizi itu bagaimana sih Pak cara menyeimbangkan kebutuhan energi dan mikronutrien untuk anggaran terbatas seperti pada program makan bergizi gratis ini? Oke, terima kasih Kak pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan biaya yang ada, kemudian kebutuhan gizi, bagaimana mencukupi kebutuhan gizi ya, pastinya perlu kita ketahui bahwa kita program MBG ini skalanya nasional ya, Iya, betul. Skalanya nasional, dan kita perlu tahu juga bahwa dari berbagai latar belakang ya, budaya, kemudian berbagai latar belakang kondisi sosial ekonomi ya, pastinya menjadi pertimbangan juga ya. Oke, dalam hal pemenuhan gizi ya untuk biaya saat ini, berkaca ya, saya diskusi sama teman-teman SPPG beberapa di lapangan terkait apakah dengan angka yang ada sekarang itu cukup ya, sebenarnya cukup ya, dengan melihat bagaimana memanfaatkan potensi-potensi bahan pangan lokal yang ada ya. Oke, untuk misalnya hari ini kita sudah terpapar jauh terkait pedoman gizi seimbang oleh Kemenkes ya. Jadi berbicara masalah MBG ini tidak berbicara masalah Badan Gizi Nasional saja, Kemenkes dan semua ya, termasuk sanitarian, teknologi ya Ibu ya. Oke, kita pastinya fokus pada bagaimana prinsip gizi seimbang ya, pedoman gizi seimbang, ada lauk hewani ya dari setiap porsinya. Kemudian kita coba ya lihat apakah yang bergizi itu harus mahal, sebenarnya tidak ya, banyak betul. yang murah ya, seperti itu. Nah ini juga dari kita harapannya sebagai akademisi melihat bahwa perlu edukasi jauh ke masyarakat dengan adanya MBG ini, bahwa kita harapkan adalah dengan berjalannya program kita memberikan edukasi juga ke masyarakat, harusnya ya idealnya, bahwa makan bergizi tidak harus mahal, tapi murah kok gitu. Ada ikan kembung hari ini, kalau kita mau makan ikan itu kalau kita lihat ya kelasnya nilai gizinya tinggi ya. Iya, Ada ikan kembung, kemudian sumber lainnya dari buah-buahan ya, kita memanfaatkan pangan lokal. Pisang kita banyak ya, banyak sekali pastinya. Kemudian buah-buahan lainnya ya, yang kemudian kita tinggal bagaimana menentukan setiap dapur yang menanggung beberapa berapa kepala ya, kalau tidak salah terakhir 3.000-an ya satu dapur, atau sebulan untuk 3.000 kepala. Ini tinggal bagaimana kemudian kalau ya istilahnya Bu Emma tadi adalah monitoring evaluasi, bagaimana tidak secara bersamaan sehingga kita berbicara ketersediaan juga ya, ketersediaan buah tersebut. Jadi selang-seling biar aman juga di lapangan ya untuk akses buahnya. Begitu mungkin. Jadi lebih kepada bagaimana pemanfaatan pangan lokal ya. Masing-masing kita ada kan, misalnya ikan ya murah dan lain-lain, buah juga pisang tuh wah pas banget. Tinggal titik kritisnya adalah Kak, bahwa pengolahan ikan. Nah, apakah dengan adanya ikan ini semua masyarakat penerima manfaat itu bisa ya. Jadi PR-nya adalah titik kritisnya bagaimana pengolahan makanan ini, apakah dalam bentuk digoreng atau mungkin diolah sedemikian rupa sehingga bisa menarik ya. Karena kebiasaan makan apalagi pada anak sekolah ya, kebiasaan makan kan mungkin ya lebih kepada bau dan rasa yang kurang, sehingga pengolahan penting ya. Mungkin PR kita sama-sama selanjutnya adalah pengolahannya yang
bisa realistis, bisa dalam waktu singkat. Realistis dalam artian ini kita lihat waktu juga ya, dalam satu pemenuhan makanan ini bisa diolah dan bisa dihabiskan, dan pada saat itu ya, sehingga tadi kontaminasi dan cemaran yang dibahas Bu Emma itu bisa dihindari, ya kan? Seperti itu. Menarik jawabannya ya, karena sebenarnya untuk anggaran itu cukup seperti yang disampaikan tadi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Nah, kemudian untuk titik kritisnya pada pengolahan makanan supaya anak itu mau makan gitu ya Pak ya. Tapi tadi saya izin untuk pertanyaan tambahan ya Pak, karena tadi jawabannya sedikit menarik nih. Untuk yang bagian edukasi masyarakat yang masih kurang, itu berarti untuk saat ini seperti yang Bapak lihat selaku akademisi itu emang masyarakat itu masih kurang banyak tahu gitu ya Pak tentang sebenarnya pangan lokal yang mereka tuh punya, tapi mereka tuh agak skeptis gitu sama kandungan gizi atau gimana gitu. Oke. Jadi mungkin ya seiring ya Kak ya dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mudah diakses ya seperti itu, bahkan ibu-ibu di wilayah orang tua jauh lebih paham sebenarnya tergantung terkait dengan konsumsi kebutuhan dari anggota rumah tangga. Cuman mungkin ini dengan adanya MBG ini kita ada kolaborasi lagi ya dari orang tua ya dengan ahli gizi yang ada di lapangan ya, bagaimana kemudian mempertemukan ya, jadi ada edukasi gizi bahwa pedoman gizi seimbang itu seperti ini, harus ada ininya yang kemudian disinergikan ke orang tua gitu. Jadi idealnya dalam konsep partisipasi masyarakat dia salah satunya orang tua ya bisa tahu ya bahwa seperti ini loh ternyata. Kita ya tadi kakak sempat bilang bahwa yang sebenarnya bergizi untuk layak dikonsumsi di rumah, tapi ada ketidaktahuan bahwa yang sebenarnya yang dikonsumsi di keluarga hari ini itu makanan yang dibutuhkan oleh anak saya gitu. Jadi ada keselarasan. Jadi dari sekolah menunya dilihat sama orang tua, kemudian diikuti juga orang tua bahwa apa yang dari ahli gizi yang kemudian bisa diterapkan di rumah juga seperti itu. Oke. Kemudian tambahan juga Kak bahwa ya dari segi anggaran ini ya titik kritisnya juga tidak semua ya, karena ada kemahalan juga ya di beberapa wilayah. Jadi kalau dengan penerapan harga sekarang ini ya perlu kita perhatikan juga wilayah-wilayah yang ada bahkan tunjangan kemahalan juga ya, beda dari harga, dan itu mungkin penyesuaian selanjutnya yang perlu kita kawal bersama-sama. Baik, makin menarik aja ya Citizen jawabannya para narasumber ini. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ibu Emma, terkait standar higienis. Nah, standar higienis minimal yang harus diterapkan untuk skala dapur seperti dapur MBG ini untuk program produksi massal itu seperti apa sih, Bu? Nah, kalau misalkan dalam salah satu menunya menggunakan menu daging-dagingan atau turunannya, kalau di luar negeri itu mereka sudah mengolahnya dengan memperhatikan suhu yang dipakai ketika mengolah atau memasak. Karena sudah menjadi rahasia umum ya kalau di dalam produk-produk dengan nilai pH lebih dari 4,6 dan kadar air lebih dari 0,85, contohnya seperti daging sapi, daging ayam, telur dan sebagainya, itu mereka pasti sangat disukai oleh bakteri atau mikroba, sehingga ketika diolah pun harus mencapai titik temperatur tertentu untuk membunuh atau menghilangkan bakterinya. Nah, yang tidak kalah penting selanjutnya itu adalah berkaitan dengan karyawan atau personal orang yang mengolah makanan yang akan disajikan di dalam MBG. Jadi seseorang yang mengolah makanan itu mereka harus sudah paham dan minimal sudah tahu lah terkait dengan penerapan keamanan pangan, bagaimana mengolah makanan yang baik. Dan ketika mereka perform pun, ketika mereka melakukan mengolah makanan, ada beberapa standar yang biasanya itu harus dipakai
oleh seseorang, oleh karyawan tersebut. Contohnya apa? Penggunaan sarung tangan yang food grade tentunya, penggunaan apron. Jika dia tidak berhijab gitu ya, atau laki-laki, maka si rambutnya itu harus ditutup dengan penutup kepala, menggunakan masker atau penutup mulut. Bahkan untuk beberapa area dapur tertentu, mereka bisa saja atau diperbolehkan menggunakan sepatu khusus yang berbeda antara sepatu di area pengolahan dapur dengan luar. Jadi supaya kita bisa memastikan bahwa tidak ada kotoran yang dibawa dari luar ke dalam. Mungkin itu saja. Menarik banget ya jawabannya dari Bu Emma, sangat panjang dan sangat kompleks mengenai standar higienitas. Padahal itu minimal ya yang harus diterapkan untuk program pengolahan massal, program pengolahan pangan massal seperti itu, mulai dari fasilitas, karyawan, air, bahkan layout pun berpengaruh ya teman-teman terkait tentang pengolahan makanan ini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya untuk Pak Andi pertanyaannya, untuk program bergizi ini kan tentunya pasti ada kan Pak indikator sederhana yang mungkin bisa dipakai untuk mengevaluasi setiap keberhasilan atau kegagalan dari program ini secara sisi gizinya gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi teknis ya, kalau kita mau melihat indikator sederhana ya, kita bisa lihat mungkin terkait input, proses atau outputnya ya. Pertama dari input, hari ini kita sudah ada juga ya, saya lihat dari BGN sudah ada petunjuk teknis terkait MBG ya, di mana bagaimana kebutuhan atau standar gizi yang ada itu harus selalu sesuai ya. Jadi kalau kita lihat ya, kesesuaian antara standar gizi yang ada di setiap sekolah ya, berarti itu salah satu indikator bahwa ya ini memang perlu evaluasi secara berkala ya, karena poinnya di situ mungkin terkait kesesuaian SOP dan menu dan standar gizi. Kemudian adalah bagaimana melihat prosesnya ini adalah proses di sekolah yang berpikir ya. Tadi dijelaskan sama Ibu Emma bahwa ada keamanan yang kita perhatikan ya, terkait ketersediaan pangan ya. Kemudian bagaimana kemudian melihat apakah cocok atau tidak ya menunya. Jadi ada skala menu yang kemudian dikasih, yang saya lihat kalau tidak cocok gimana, misalnya harus ada alternatif yang dihadirkan. Oke. Kemudian di hasil mungkin bisa kita lihat secara sederhana, apakah makanan dihabiskan atau tidak gitu. Oke, apakah dihabiskan atau tidak. Kalau dihabiskan ya alhamdulillah, ahli gizinya juga enak, dapurnya juga enak gitu kan. Oke. Yang masalah adalah ketika habis tapi ternyata dibawa pulang. Dibawa pulang artinya kan tidak sesuai dengan SOP ya. Kita bangga bahwa ya habis, yang disediakan habis, tapi ternyata dibawa pulang, mungkin bawa ini ya dalam bentuk wadah ya dari rumah yang kemudian dibekali kemudian dibawa ke pulang ya. Jadi itu mungkin indikator sederhana bahwa ya karena tidak habis ya makanya dibawa pulang. Bisa jadi karena apa? Pertama mungkin tidak enak, ataupun mungkin tidak disukai, atau mungkin kebiasaan sarapan yang belum bisa, kebiasaan sarapan atau kebiasaan makan dulu ya sebelum ke sekolah yang belum terbiasa. Oleh karena itu harapannya kalau kita lihat ya teori perubahan perilaku ya di masyarakat, salah satunya anak sekolah ya, harapannya kita melihat dengan MBG ini juga terjadi perubahan perilaku, kebiasaan sarapan yang meningkat ya, kebiasaan mengkonsumsi sayur. Dapat informasi bahwa lebihnya ini beberapa itu kelebihan sisa makanan lebih banyak pada sisa makanan sayur Kak, seperti itu. Sayur karena kenapa? Mungkin masalah kebiasaan ya, kebiasaan yang belum terpapar ya, belum dilatih. Dengan MBG ini harusnya terbiasa ya makan ikan, mengenal sayuran ya, kebiasaan makan tempe salah satunya juga ya, yang kemudian sangat banyak di masyarakat. Ini kelihatan Kak, karena setiap proses dapur di akhir ada
pengukuran ini sisa makanan ya Kak, di setiap dapur di sekolah, di layanan ini di sekolah. Jadi kelihatan dibagi ya, informasinya dibagi per bahan ya. Salah satunya sayur, dapat informasi di beberapa wilayah ini malah sayurnya yang kebanyakan belum sampai. Itu mungkin titik kritis Kak. Jadi di sisi lain edukasi yang kita maksud tadi adalah edukasi ke masyarakat, kebiasaan konsumsi sayur yang meningkat ya, kemudian jajanan kita tinggi sekarang Kak ya, 3G GGL ya, tinggi gula, garam, lemak ya. Walhasil hasil riset kita hari ini dari Kementerian Kesehatan bahwa obesitas cukup tinggi pada anak sekolah misalnya, kemudian konsentrasi belajar juga ya, dengan adanya sarapan ini kan secara teori ya bisa meningkatkan konsentrasi belajar juga ya, lebih fokus dan lain-lain. Walhasil ujungnya menjadi generasi emas 2045, itu kan cita-cita yang kemudian ya kita coba Bismillah ya, kita lihat perkembangannya ya, terkait generasi emas 2045 ini ya, lihat dari indikator tadi, evaluasi sederhana tadi. Jadi kalau mungkin masalah apakah tinggi badan itu jangka panjang ya, tapi yang kalau kakak sampaikan tadi adalah itu bisa dilihat dari program yang berjalan ini 3 sampai 6 bulan, bagaimana perilaku anak sekolah tadi itu bisa lebih baik ya dari kita sebelum itu tadi, untuk menekan salah satunya jajan tidak sehat ya. Dengan adanya MBG ya kita tidak perlu ragu lagi ya, anak ke sekolah harusnya sudah ada ini ya, ada filter ya, karena ada MBG ya harusnya tidak jajan lagi, tidak makan makanan yang banyak banget ya. Kalau saya rasa saya dari kecil sampai sekarang masih terlihat masyarakat. Mungkin begitu Kak. Ya baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sebenarnya indikator sederhananya tuh dapat dilihat melalui input dan output proses yang harus sesuai dengan standar gizi yang ada ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Nah, di mana harapannya untuk perubahan perilaku untuk anak-anak sekolah dapat mengonsumsi sayur dan melakukan kebiasaan sarapan serta menekan jajan yang tidak sehat. Ya, berikutnya pertanyaan sebelum terakhir untuk Ibu Emma. Untuk program ini nih Bu, apa yang kemudian menjadi penyebab dari berita-berita anak keracunan pada program ini? Lalu adakah langkah mitigasi bila terjadinya insiden gitu Bu? Kalau ditanya penyebab keracunannya itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, karena adanya pasti agen bahaya yang ada di dalam makanan. Jadi titik atau sumber keracunannya sedikit banyak dari situ. Agen bahaya itu ada dari mana? Itu karena penerapan sanitasi higienitasnya yang belum maksimal. Kuncinya tuh di situ. Nah, yang mungkin mau saya sampaikan lebih jauh itu terkait dengan pencegahan ya, bagaimana cara pencegahan supaya hal itu terhindari. Nah sekarang karena sudah tahu titik-titik kemungkinan cemaran itu dari mana, berarti pencegahannya adalah menghilangkan potensi cemaran tersebut. Berarti kalau dilihat karena penerapan sanitasi higienitasnya yang buruk, itu dulu yang diperbaiki. Bagaimana implementasi dan penerapan sanitasi higienitas ini bisa optimum. Paling tidak memenuhi standar penggunaan airnya. Karyawan itu harus selalu diberikan ini ya, pelatihan gitu ya. Lalu dipastikan bahwa setiap kali mereka mengolah makanan, mereka sudah menerapkan standar-standar sanitasi. Cuci tangan sebelum, cuci tangan sesudah, penggunaan perlengkapan yang terstandar. Lalu setelah itu jika ada bahan antara bahan mentah dan bahan yang matang, itu harus dipisahkan. Dipisahkan itu bukan hanya sekedar dipisahkan menyimpannya ya, tetapi dipisahkan termasuk dengan peralatannya. Jadi kalau kita punya tempat untuk memotong, kalau misalkan bahan itu adalah bahan yang sangat
potensi dengan cemaran itu sebaiknya dipisahkan atau dibedakan dengan alat pemotong lainnya. Kalaupun menggunakan alat yang sama, pisau yang sama misalnya, maka sebisa mungkin antara penggunaan satu bahan dengan bahan yang lain itu dicuci dulu, dibersihkan dulu. Lalu selanjutnya, kalau dari WHO mereka itu sudah mengeluarkan 5 kunci keamanan pangan. Nah, terus selanjutnya tuh penggunaan temperatur yang tepat itu juga harus mulai dipastikan. Temperaturnya temperatur mengolah dan temperatur setelah bahan itu matang. Itu kalau mau disimpan harus disimpan di temperatur berapa. Makanan itu kalau sudah matang sampai dengan konsumsi itu sebaiknya kurang dari 2 jam. Kalau lebih dari itu maka perlu diperhatikan. Jika akan disimpan dulu gitu ya makanan, kan sebaiknya itu di suhu refrigerasi atau di suhu dingin untuk menekan semakin banyaknya bakteri yang tumbuh di situ. Mungkin itu saja. Oke. Nah, baik. Jadi intinya untuk solusi dari penerapan dampak insiden dari program makan bergizi gratis itu antara lain ya sanitasinya harus optimum, sudah menerapkan standar sanitasi keamanan pangan, juga adanya pemisahan untuk peralatan dan juga bahan-bahan. Nah, juga penggunaan suhu pengolahan dan juga suhu pengelolaan setelah makanannya matang. Ya baik, pertanyaan berikutnya untuk Pak Andi sebagai pertanyaan sebelum terakhir. Dari sisi etika gizi nih Pak, apakah kemudian program makan bergizi gratis ini sudah tepat sasaran, termasuk dari cara implementasi menu ataupun juga target penerimanya Pak? Oke, baik Kak, terima kasih. Jadi untuk dari segi program ya, mungkin pertama kita perlu lihat ya, karena ini kan serentak ya, nasional, bahwa kita bicara masalah yang mau saya sampaikan adalah keadilan ya, keadilan gizi, bahwa sebaiknya mungkin lebih kepada kelompok-kelompok, tidak semua ya, tidak semua masyarakat, atau lebih ke kelompok yang memang membutuhkan ya intervensi gizi itu. Berbicara masalah keadilan, program mungkin berbicara masalah bukan berarti bahwa keadilan itu semua wilayah harus serentak dan dapat MBG semua, tapi lebih keadilan bagaimana memposisikan, memberikan MBG ini sesuai dengan kebutuhannya. Itu mungkin yang dimaksud keadilan di sini ya. Jadi saya rasa atas dasar itu mungkin kita perlu memilah ya, bahwa ada wilayah-wilayah prioritas yang selanjutnya perlu diutamakan, misalnya wilayah-wilayah yang dari segi indikator angka hasil riset ya, misalnya yang SSG yang setiap tahun, survei status gizi Indonesia yang setiap tahun dilakukan ya, kita lihat saja wilayah yang cukup tinggi angka stunting, salah satunya angka tingkat kesehatannya yang indikator kesehatan yang kurang, yaitu bisa kita berikan intervensi. Jadi sekali lagi bukan berarti MBG ini program nasional semua wilayah dapat, tapi kita berbicara masalah keadilan. Berbicara masalah keadilan adalah berbicara pihak-pihak atau mungkin kelompok masyarakat yang paling membutuhkannya, seperti itu. Yang kedua adalah solusinya mungkin keamanan pangan ya. Murah tadi kita bukan berarti tidak sehat ya. Kita harus mempertimbangkan juga, sampai disampaikan Bu Emma, bahwa keamanan pangan ini yang penting juga ya, harus sehat sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan pastinya kita pantau tadi ya, ada juknis, kecukupan gizinya bagaimana di setiap menunya, sesuai dengan pedoman gizi seimbang, beragam ya, dan yang lain. Selain itu, yang terakhir adalah bagaimana penerimaan ya. Oke. Jadi kalau sudah dikemas tadi, sudah aman misalnya, kemudian menghasilkan makanan yang sehat untuk siap didistribusikan, harus dievaluasi lagi ya. Apakah disukai atau tidak gitu. Makanan sehat kalau tidak dimakan ya nggak ada yang bisa diharapkan ya. Harus sehat dan bisa dikonsumsi juga pastinya, seperti itu. Dan dari situ kita bisa lihat ya, apakah program ini tepat sasaran. Tapi kalau untuk kelompok-kelompok yang ditargetkan kan selain anak sekolah ya, ada juga ibu menyusui, ibu balita ya, kemudian ibu menyusui ya,
dan beberapa kelompok lainnya yang menjadi fokus dari MBG ini. Makanya dari segi pandangan ada seperti itu sih kalau menurut solusi ya, mungkin saran ke depannya untuk MBG. Jadi yang ribut terkait keracunan dan yang lain, yaitu saya rasa yang disampaikan di awal Bu Emma juga tadi adalah terkait keamanan pangan ini, yang terus belajar MBG juga saya lihat juknis sampai ketiga ini artinya menunjukkan itikat baik mungkin ya. Nah, mudah-mudahan membuka ya, salah satunya podcast ini yang menerima saran mungkin ya untuk terus berbenah ya dari segi keamanan pangan dan sasaran program ya. Mungkin gitu Kak. Ya baik, jadi kalau menurut Pak Andi nih, keadilan gizi untuk lebih tepatnya program itu sebaiknya lebih pada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi lebih, seperti bagaimana program MBG ini diprioritaskan untuk di daerah-daerah yang memang secara kesehatan gizinya kurang, untuk kemudian dapat memenuhi pedoman gizi seimbang. Nah, kemudian memasuki sesi terakhir nih Bapak dan Ibu, terkait dengan pertanyaan terakhir sekaligus closing statement untuk Ibu Emma dan juga Bapak Andi mengenai sudut pandang dari sisi teknologi pangan dan juga dari sisi gizi. Apakah sebenarnya yang jauh lebih penting dari berjalannya program makan bergizi gratis ini sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat? Boleh dijawab oleh Ibu Emma dulu. Saya dulu ya. Mungkin yang lebih penting dari program MBG ini. Ya, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang pasti yang pertama itu adalah penjaminan kepada masyarakat bahwa semua proses yang berlangsung di dalam menghasilkan menu ataupun makanan di dalam program MBG itu sudah memenuhi standar keamanan pangan. Jadi mungkin sebaiknya perlu dilakukan penerapan sistem keamanan pangan yang terpadu. Kalau itu sudah terpenuhi, minimal satu sisi sudah bisa kita pastikan. Dari sisi amannya dulu nih, aman makanannya sudah aman, terbebas dari banyak kontaminan atau cemaran. Nah, nanti kalau sudah aman bisa masuk nih ke lingkupnya Pak Andi berkaitan dengan pemenuhan nilai gizinya. Nah, pemenuhan nilai gizi mungkin nanti dari Pak Andi juga akan menjelaskan. Tapi saya concern kepada penjaminan keamanan pangannya. Dan sebagai closing statement dari saya, program MBG ini kalau menurut saya itu program yang bagus. Pasti pemerintah pun sudah mempertimbangkan mengapa program ini akhirnya dijadikan program unggulan gitu ya di periode ini. Nah, kita sebagai masyarakat, karena saya juga kan masyarakat, mendukung dengan program tersebut. Kalaupun di tengah jalan misalkan ada saja temuan, semoga temuan-temuan yang negatif tersebut ya, kalaupun ada kasus-kasus lagi selanjutnya, itu bisa langsung segera dievaluasi dan ditangani. Perbaikannya, concernnya fokusnya lebih ke perbaikan saja. Jangan sampai fokusnya malah kepada hal-hal yang bukan menjadi prioritas, tetapi netizen tuh marah dulu gitu. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Dari Pak Andi boleh. Dari Pak Andi boleh Pak. Oke. Dari saya mungkin melanjutkan saja ya, bahwa ya dari pemenuhan gizi secara khususnya MBG ya sangat membantu sekali ya. Kalau kita ya salah satunya kesehatan ada intervensi untuk masalah gizi langsung dan tidak langsung ya. Pemberian dengan adanya MBG ini intervensinya langsung ya. Jadi memang dalam bentuk bagaimana dalam bentuk makanan ya ini yang diberikan, bukan dalam bentuk edukasi lagi. Dulu kita start di promosi misalnya, dan butuh waktu lama. Ini terlihat jelas langsung edukasi ya, selain didampingi dengan pemberian makanan, pemenuhan gizi. Nah, oleh karena itu saya ya yang mau saya pesankan mungkin ya untuk masyarakat, tadi disampaikan juga sebelumnya Bu Mema, bahwa partisipatif ya, baik itu dari masyarakat, orang tua, sekolah ya, apalagi pemerintah itu sudah harus
bisa menerangkan bahwa seperti ini loh MBG ya. Ada transfer pengetahuan dari sekolah ke orang tua juga, dari orang tua ke anak, yang selanjutnya ini bisa menjadi indikator keberlanjutan. Karena program ini berhasil tidak 1-2 tahun. Betul. Tidak 1 tahun, butuh 1 tahun. Kita lihat tadi kita sudah bahas sedikit terkait indikator sederhana yang menilai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Karena ini seterusnya itu mungkin menjadi prioritas kita ya. Pertama, kemudian keamanan pangan tadi pastinya ya, Bu Emma, keamanan pangan, dan serahkan pada ahlinya juga ya. Berbicara masalah keamanan pangan, ada teman-teman dari teknologi pangan ya, ataupun dan berbagai bidang lainnya. Kemudian yang terakhir terkait keberlanjutan tadi ya, ini terasa tidak 1-2 tahun saja, tapi akan jauh ke depan. Salah satu tantangan kesehatan kita di Indonesia adalah birokrasi yang berganti, kebijakan yang berubah. Khususnya dalam bidang kesehatan. Lain pemerintahnya, lain program kesehatannya juga. Sedangkan ini kita mau lihat adalah jangka panjang. Ya, adanya keberlanjutan gitu. Titik kritisnya adalah kita ya sama-sama ya bisa kita lihat, kita bisa tadi dalam proses monitoring evaluasinya kita selalu kalau ada yang kurang kita berikan solusi tengah-tengahnya. Kalau terlihat nanti ya kita berharap ya sama-sama ini berlanjut terus dan bisa hasil jangka panjang itu bisa terlihat. Itu tadi generasi emas 2045, kita masih optimis itu. Ya baik, sudah beberapa menit berlalu, 2 narasumber kita, Ibu Emma Komalasari STP MSI dan juga Bapak Andi Mukramin Yusuf SGZ MKM telah menemani kita dan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, perspektif mengenai topik yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat ini ya, untuk podcast volume 2 ini. Nah, jangan lupa saksikan podcast volume 3 di edisi berikutnya di channel YouTube BEM FST UI. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.